Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Deswenda dan dekan saya Fadil Aditya Putra akan mempresentasikan tugas manajemen kualitas udara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fajar Gumbira. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai proses produksi PT Semen Padang dari hulu ke hilir. Pada kali ini ada 4 part yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proses produksi, yang kedua adalah potensi pencemaran udara, yang ketiga adalah pengelolaan kualitas udara, yang keempat adalah bian compliant atau proper suatu PT Semen Padang. Yang pertama kita akan masuk ke dalam profil perusahaan. PT Semen Padang merupakan produsen semen Padang semen tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Maret tahun 1910 dengan nama NF Netherlands Industrie Portland Cement Maatschappij atau NIPCM, di mana perusahaan ini bergabung dengan Semen Indonesia pada tahun 2012. PT Semen Padang berada di Indarung, Sumatera Barat, dengan luas sekitar 1.214 hektar. PT Semen Padang memiliki 5 titik produksi, yaitu Indarung 2 yang berdiri pada tahun 1978 dengan kapasitas produksi 720.000 ton per tahun. Selanjutnya Indarung 3 yang berdiri pada tahun 1983 dengan kapasitas produksi 860.000 ton per tahun. Selanjutnya Indarung 4 yang berdiri pada tahun 1993 dengan kapasitas produksi 1.920.000 ton per tahun. Kemudian Indarung 5 yang berdiri pada tahun 1998 dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun. Kemudian Indarung 6 dengan kapasitas produksi dengan 1.500.000 ton per tahun. Semen Padang memiliki kapasitas produksi lebih kurang 8,9 juta ton per tahun. Berikut kita masuk mengenai bahan baku PT Semen Padang. Yang pertama adalah limestone. Limestone ini adalah batu kapur yang batuan yang memiliki mineral kalsium dan organik yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah silica stone. Silica stone adalah batu pasir yang mempunyai kandungan silika dioksida atau silika dioksid. Itu berguna untuk meningkatkan kekuatan pada semen karena pembentukan kalsium silikat dan trikalsium silikat. Bahan baku selanjutnya adalah tanah liat. Kemudian ada kapas sulfat atau pasir besi. Selain bahan baku utama tadi, ada bahan baku penolong seperti gypsum dan pozolan, di mana gypsum ini berguna untuk mengontrol laju kekuatan beton. PT Semen Padang mengimpor langsung bahan baku gypsum ini dari Thailand. Selanjutnya adalah pozolan. Ini merupakan bahan baku penolong juga. Kemudian selain bahan baku penolong, ada bahan baku third material atau bahan baku pengganti, yaitu fly ash dan high grade limestone. Jadi selain bahan baku utama dan bahan baku penolong, ada bahan baku pengganti. Apabila bahan baku penolong ini tidak ada, maka fly ash atau high grade limestone itu bisa dijadikan sebagai bahan baku penggantinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses dulu, yaitu lokasi tambang. PT Semen Padang memiliki lokasi penambang batu gamping yang terletak di Bukit Karang Putih, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penambangan PT Semen Padang. Proses penambangan dimulai dari proses peleburan, di mana peleburan ini menggunakan bahan peledak yang dimasukkan ke dalam lubang bor, lalu di blasting supaya tanah atau batu-batu yang besar tersebut bisa terbongkar. Selanjutnya proses pengerukan dan pengangkutan. Tanah yang sudah di blasting itu akan dikeruk menggunakan alat eskavator, kemudian dimasukkan ke dalam mobil dump truck. Setelah itu kita akan masuk proses penghancuran atau crusher, di mana bahan baku tersebut akan dimasukkan ke dalam crusher. Tujuannya adalah agar batu kapur tersebut memiliki ukuran yang dibutuhkan oleh pabrik, yaitu maksimal 5 cm. Selanjutnya proses penyimpanan. Bahan baku yang sudah dihancurkan tersebut akan ditransfer ke pabrik yang kemudian akan dimasukkan ke dalam storage atau penyimpanan batu kapur, silika, dan lain-lain. Setelahnya akan dilakukan proses homogenisasi. Proses homogenisasi adalah proses penggabungan material yang dilakukan di hemosilo yang nantinya akan dimasukkan ke dalam romil, yaitu tempat penggilingan material, yang hasilnya itu akan dikenal dengan nama remix. Selanjutnya proses homogenisasi silo. Proses homogenisasi silo tujuannya yaitu menghomogenisiskan atau meratakan komposisi material agar terciptanya klingker
atau produktivitas semen yang bagus. Selanjutnya adalah proses pembakaran pada clean. Clinker tersebut akan dibakar dengan suhu lebih kurang 1400 sampai dengan 2000 derajat Celcius. Kemudian setelah proses pembakaran akan masukkan proses pendinginan, di mana pada semen padang pada proses ini menggunakan alat grade cooler, yaitu untuk mendinginkan clinker, di mana clinker yang dibakar dengan suhu 1400 sampai 2000 derajat Celcius akan turun menjadi 300 derajat Celcius. Selanjutnya clinker yang sudah melewati proses pendinginan itu akan masuk ke dalam silo clinker dengan bentuk daun silo atau bentuk silo biasa. Dari daun silo tersebut akan digiling di semen mill, yaitu clinker akan digiling dengan ditambahkan material ketiga seperti batu kapur sehingga nanti akan menjadi semen. Selanjutnya adalah proses packing. Semen yang sudah jadi itu dimasukkan dalam silo semen. Kemudian dari silo semen itu kalau dia berbentuk curah itu akan langsung masuk ke dalam truk untuk dibawa ke tujuan. Kalau berbentuk persa itu di packing terlebih dahulu sebelum dikirim ke tujuan. Berikut adalah gambar pengendalian mutu yang dilakukan oleh PT Semen Padang, yaitu dari proses pengambilan bahan baku sampai ke proses pasar. Bisa kita lihat pada gambar tersebut yang pertama adalah proses blasting, kemudian pengangkutan dengan alat dump truk, kemudian dimasukkan ke dalam crusher, kemudian dimasukkan ke dalam carry dan nanti terakhir masuk ke dalam storage. Itu adalah proses pengambilan bahan baku limestone atau batu kapur. Ada juga pengambilan bahan baku silika stone, di mana dari sumber akan masuk dibawa oleh dump truck, kemudian masuk dalam crusher, kemudian akan ditransfer ke silika stone silo. Selanjutnya limestone atau silika stone yang berada dalam storage itu akan ditransfer ke raw mill. Setelah dari raw mill itu bahan baku tersebut akan ditransfer lagi ke raw mix silo atau homogenizing silo, kemudian ke cold mill atau cold mill adalah proses pembakaran atau pengeringan bahan baku, kemudian masuk ke dalam rotary kiln. Setelah dari rotary kiln, clinker tersebut akan didinginkan dulu dari dalam grate cooler. Selanjutnya masuk ke dalam silo clinker, kemudian semen mill. Dari semen mill barulah masuk ke dalam silo packer atau silo tempat packing. Lalu semen tersebut akan didistribusikan ke tujuan. Pada pengendalian mutu ini yang dilakukan Semen Padang adalah bisa lihat pada gambar itu pengendalian agar semen yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasaran. Itulah kenapa diperlunya pengendalian mutu dari proses pengambilan bahan baku sampai ke packing. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu potensi terjadinya pencemaran udara. Yang pertama kita akan membahas sumber-sumber pencemar udara, di mana pada proses ini, proses pertama yaitu proses blasting atau pengubahan lubang bor guna mendapatkan bahan baku, di mana pada proses ini PT Semen Padang tidak melakukan pengendalian pencemaran udara karena debu blasting itu hanya bersifat sementara, jadi tidak memiliki dampak yang parah terhadap lingkungan. Kemudian pada sumber kedua yaitu proses transportasi bahan baku. PT Semen Padang juga tidak melakukan pengendalian secara langsung pada transportasi karena pencemaran udara itu hanya bersifat sementara dan juga tidak memiliki dampak yang parah terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah proses pembakaran di coal mill, di mana PT Semen Padang melakukan pengendalian pencemaran udara menggunakan alat elektrostatistik presipitator. Selanjutnya pada proses pendinginan clinker, di mana proses pendinginan clinker ini menggunakan alat grate cooler tadi. Kemudian pada grate cooler tersebut jadi proses pendinginan clinker yang dilakukan dengan mengalirkan udara dari fan yang berjumlah lebih kurang 14 buah yang dihembuskan pada plat yang bergerak menghantarkan clinker menuju ke hammer crusher untuk proses selanjutnya. Selanjutnya adalah raw mix. Pada sumber ini pengendalian yang dilakukan adalah menggunakan alat pengendalian pencemaran udara yang berupa backhouse.
Selanjutnya adalah cement mill. Proses Padang melakukan pengendalian yang dilakukan menggunakan alat elektrostatistik presipitator. Selanjutnya adalah sumber pencemar utama, yaitu berasal dari celabung utama. PT Semen Padang melakukan pengendalian pencemaran udara pada celabung utama ini menggunakan Continuous Emission Monitoring System atau CEMS. Jadi pada alat tersebut akan terpantau debu yang keluar per menit atau per jam. Kalau untuk selain cerobong utama juga dilakukan pengukuran bulanan agar bisa terlihat emisi yang dihasilkannya. Kemudian pada proses packing, PT Padang melakukan pengendalian pencemaran udara menggunakan jet pulse filter untuk mengendalikan debu-debu di alat transport. Selain sumber utama tersebut, PT Semen Padang juga melakukan pengukuran udara ambien untuk melihat tingkat polusi udara di sekitar lingkungan pabrik. Juga PT Semen Padang melakukan penanaman sekitar pabrik agar debu-debu yang bersumber di jalan atau storage itu bisa dicegah untuk agar tidak merusak lingkungan sekitar pabrik. Selanjutnya, untuk pengelolaan outline ketiga, pengelolaan kualitas udara, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Fadil. Pada Fadil, disilahkan. Baik, Bapak izin melanjutkan presentasinya yaitu tentang pengelolaan kualitas udara. PT Semen Padang menggunakan cerobong sebagai alat untuk mengeluarkan udara emisi yang dihasilkan dari kegiatan produksi semen. PT Semen Padang telah melakukan dengan cara memasang peralatan pengukur polusi udara untuk mengantisipasi pencemaran udara dari aktivitas pabrik. Contoh pengelolaan kualitas udara yang di dalam kawasan pabrik yaitu pabrik Indarung 6 dipasang alat backhouse filter, sedangkan untuk pabrik Indarung 2, 3, 4, dan 5 dipasang elektrostatik precipitator atau ESP. Backhouse filter dan ESP itu merupakan alat untuk mengendalikan pencemaran udara yang keluar dari pabrik. Jadi melalui alat itulah kami untuk dapat mengendalikan polusi udara dari aktivitas pabrik di PT Semen Padang. Selain melalui backhouse filter dan ESP, lanjutannya PT Semen Padang dalam mengendalikan polusi udara juga mengundang Sukovindo untuk mengukur kualitas udara secara berkala 1 kali sebulan, dan juga dengan Unilab untuk mengukur kualitas lingkungan di area perusahaan. Next, untuk selanjutnya itu pengelolaan kualitas udara di luar pabrik. Selain PT Semen Padang, selain pemasangan alat penangkap debu, yaitu PT Semen Padang juga konsisten melakukan program penghijauan di luar perusahaan. Contohnya di area Green Belt, yaitu dengan cara PT Semen Padang telah melakukan penanaman 600 batang bambu yang bertujuan untuk mengantisipasi sebaran debu dan bunyi ke pemukiman masyarakat di dekat perusahaan. Selain itu, PT Semen Padang juga mereklamasi areal bekas tambang batu kapur seluas 45 hektar dengan menanam 77.000 bibit batang pohon dengan berbagai jenis. Next. Selanjutnya yaitu ada Beyond Compliance. Beyond Compliance yaitu kriteria penilaian proper yang terdiri dari 2 kategori, yaitu kriteria penilaian kepatuhan dan di luar kriteria penilaian kepatuhan. Kriteria penilaian kepatuhan untuk menjawab pertanyaan sederhana, apakah perusahaan sudah mentaati aturan pengelolaan lingkungan. Jika perusahaan mematuhi, maka akan diberikan peringkat biru. Perusahaan akan mendapat peringkat merah jika belum dapat memenuhi peraturan lingkungan, tetapi sudah memiliki upaya untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan. Perusahaan mendapat peringkat hitam jika tidak mencemari atau merusak lingkungan atau tidak berupaya mengelola lingkungan. Untuk mendapatkan penilaian hijau dan emas, perusahaan harus mematuhi peraturan atau peringkat biru. Penilaian peringkat hijau berdasarkan benchmarking kerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi, limbah beracun, dan pada 3R. Lalu konservasi air dan pengurangan beban pencemaran, perlindungan keanekaragaman hayati, dan implementasi dari pemberdayaan masyarakat. Untuk peringkat emas diberikan kepada perusahaan terbaik dan paling konsisten dalam mengelola lingkungan. Jadi kompetensi ini dimulai dari biru sampai emas, yaitu pencapaian kinerja yang melebihi, maksudnya itu sudah taat di bagian merah dan hitam. Next. Contoh yang sudah dilakukan Semen Padang dalam bidang compliance yaitu salah satunya dengan cara yang dilakukan pada 3R, itu adalah Waste Heat Recovery Power Generation. Salah satu panas deken yang seharusnya dibuang dan dilepas keluar lalu dimanfaatkan guna memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik untuk dipakai. Selanjutnya recycle, yaitu penggunaan air di aliran air yang digunakan untuk pendingin mesin, yaitu digunakan lagi untuk boiler. Yaitu energi panas yang dilepaskan dimanfaatkan sebagai energi listrik, dan air yang seharusnya dibuang ke perairan bisa digunakan kembali. Untuk limbah B3 juga dimanfaatkan untuk diken dan dari internal dan eksternal, contohnya oli bekas yang dimasukkan lagi ke gen sebagai bahan bakar alternatif. Sekian presentasi, dikembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Fadil. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai proses polusi PT Semen Padang. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.